Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam Evening Family Altar pada malam hari ini. Dan kita akan kembali belajar saudara kebenaran firman Tuhan. Saya memandang ini sesuatu yang sangat penting untuk melengkapi kita saudara tentang pengetahuan firman. Tentu harapan saya ini bukan hanya sekedar melengkapi kita, jadi kita tahu, jadi kita mengerti, tetapi juga saya berharap ini menjadi sebuah pengalaman yang nyata dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, itu sebabnya mari dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kita akan ikut bersama-sama Evening Family Altar pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Oleh kemurahan-Mu Tuhan berikan kami waktu untuk kembali kami beribadah lewat Eva pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan Eva ini, Tuhan tolong, Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Nyatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami, biarlah Tuhan buat kami mengerti setiap kebenaran firman. Dan biarlah pengertian itu bukan hanya sekedar memenuhi pengetahuan kami, tetapi juga membawa kami masuk dalam pengalaman yang lebih nyata, hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan urapi kami, Tuhan tolong kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami ikuti ini dan tidak ada gangguan apapun. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari saudara kita puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di
hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari lebih sungguh katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, ku puji Kau Yesus. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, kami menyembah, ku sembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, oh Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam,
dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Penuhi hati kami Tuhan. Roh Kudus,
kuasai kami, berkuasalah atas hidup kami, pimpin kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Jamah kami, jamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, oh haleluya Yesus. Haleluya, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, oh Yesus. Oh, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan
kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami ada di dalam Engkau. Kami bersyukur Engkau adalah milik kami dan kami adalah milik-Mu. Di dalam Engkau hidup kami terjamin, di dalam Engkau hidup kami aman, karena Engkau Bapa kami yang selalu peduli akan kami. Terima kasih buat malam ini Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu saat ini. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Biarlah kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan pada malam hari ini. Urapan-Mu menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap saudara apa yang kita pelajari pada malam hari ini itu bukan hanya sekedar sebuah teori yang mengisi kepala kita, artinya pengetahuan kita, tapi ini menjadi sesuatu yang nyata yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tentu itu kerinduan saya saudara. Jadi saya berharap sekali lagi apa yang kita pelajari khususnya malam hari ini, saudara, ini menjadi satu pelajaran kebenaran yang Alkitab katakan kepada kita. Untuk itu saya sekali lagi berharap dengan sungguh-sungguh kita akan sama-sama belajar kebenaran ini. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kesembuhan ilahi. Sekali lagi, yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada malam hari ini berbicara tentang kesembuhan ilahi. Saudara-saudara, kalau kita membaca di pengakuan iman GBI, saudara-saudara, di sana berbunyi begini: korban penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib adalah korban yang sempurna untuk keselamatan tubuh, jiwa, dan roh manusia. Saudara, kalimat ini tentu disusun berdasarkan pada kebenaran Alkitab. Ya. Jadi sekalipun ayat ini mungkin tidak ada secara letterless saudara di dalam Alkitab, tapi saya mau katakan ini dibangun, ini dibuat, saudara, disusun berdasarkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, untuk itu tentunya kita berpegang teguh kepada kebenaran Alkitab, karena kebenaran Alkitab itu tidak mungkin salah. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai ayat 28, di sana menjelaskan tentang pengorbanan Kristus yang sempurna. Dan dikatakan pengorbanan Kristus itu satu kali untuk selamanya. Jadi tidak seperti korban-korban yang dilakukan oleh para imam khususnya di dalam perjanjian lama. Kita tahu saudara, dalam perjanjian lama itu biasanya para imam mereka saudara melakukan korban setahun sekali. Bukan hanya untuk korban
penghapus dosa bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Nah, berbeda tentunya dengan pengorbanan Kristus. Dia berkorban bukan untuk dirinya, tapi dia berkorban untuk saudara dan saya, dan dikatakan saudara cukup satu kali. Artinya korban yang dia lakukan itu adalah korban yang sempurna, saudara. Korban yang sempurna menebus bukan hanya masalah dosa, yaitu menyangkut jiwa, menyangkut roh, tapi juga menyangkut tubuh kita. Nah, itu sebabnya, saudara, ketika kita bicara tentang kesembuhan ilahi ini, kita tahu kesembuhan itu juga merupakan satu karya penyediaan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, mungkin ada pertanyaan yang muncul begini. Kenapa sih kok manusia harus mengalami sakit penyakit? Apakah memang Tuhan menciptakan manusia itu dengan potensi untuk menjadi sakit? Dengan kondisi fisiknya, tubuhnya itu bisa sakit. Apa memang begitu? Kalau kita kembali, saudara, kepada Alkitab, maka kita akan dapatkan satu penjelasan yang cukup akurat bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan manusia, menciptakan tubuh kita ini tanpa penyakit. Itu perlu saudara ingat. Jadi ciptaan Tuhan, manusia diciptakan Tuhan dengan sempurna, dengan indah. Tidak mungkin gitu saudara akan terkena penyakit. Tapi lalu bagaimana, kenapa kita bisa jadi sakit? Kenapa manusia itu bisa sakit? Saudara-saudara, kata penyakit itu muncul pertama kali setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, jadi saudara, sejak peristiwa itu, maka ada yang namanya sakit. Sejak peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa, maka muncullah, saudara, yang namanya penyakit, ya. Nah, setelah itu baru kita lihat manusia mengalami sakit demi sakit, saudara. Nah, saudara-saudara, kenapa bisa seperti itu? Kita bisa bilang begini, sakit penyakit itu terjadi, saudara, karena manusia, saudara, telah berontak, tidak taat, tidak melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Dengan kata lain, saudara, manusia melanggar ketetapan Allah. Jadi penyakit itu adalah akibat dari pelanggaran hukum, baik hukum Allah maupun hukum alam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu sekarang kita pahami, seringkali gini saudara, terjadi sebuah perdebatan. Kenapa sih saya sakit? Dari mana saya bisa sakit? Apa yang sebetulnya terjadi? Apalagi kita orang percaya, kenapa kok saya bisa sakit? Saudara, jujur saja ini seringkali menjadi perdebatan panjang lebar. Nah, itu sebabnya saya akan coba mengajak saudara untuk kita meneliti, untuk kita coba melihat apa sih sebetulnya Alkitab katakan itu, dari mana sebetulnya kita bisa sakit gitu. Tadi kita lihat, saya bilang penyakit ada pada manusia setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, lalu apakah memang manusia yang jatuh dalam dosa itu semua akan mengalami sakit? Sebetulnya kalau kita mau baca Alkitab, tidak begitu, saudara. Ada satu janji yang khusus, ada satu janji istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya. Dan saya yakin, saudara, kalau saja kita berpegang kepada apa yang Alkitab katakan itu, maka saya yakin harusnya kita tidak sehat, tidak sakit. Kita akan tetap sehat, kita akan tetap kuat. Yang jadi masalah, saudara, kita ini melanggar. Kita tidak ikut aturan ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat bagi kita. Mari saudara, kita akan coba membaca 1 Petrus pasal yang kedua. Saya akan baca ayat yang ke-24. Ya, saudara perhatikan ya, saya akan bacakan 1 Petrus pasal yang kedua
ayat yang ke-24. Di sana ada satu kalimat yang begitu luar biasa, ya. Dibilang begini, Saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia maksudnya adalah Yesus. Jadi kalau saya ganti kata ia itu dengan kata Yesus, maka bunyinya begini. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bagian akhir sekali lagi saya bacakan, Saudara, dibilang oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara tahu bilur ya? Apa bilur tuh? Bilur tuh luka, Saudara ya. Kita tahu tubuh Yesus itu waktu disalibkan itu kan penuh dengan luka lah, dicemeti, dicambuk, macam-macam. Nah, jadi Saudara dibilang oleh bilur-bilurnya itu. Jadi dengan kata lain saya bisa bayangkan gini, Saudara. Sakit penyakit kita itu ditanggung begitu, sudah dialami oleh Kristus. Itu sebabnya dibilang oleh bilur-bilurnya kita ini sudah disembuhkan, telah disembuhkan. Nah, saudara-saudara, jadi ada satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Kristus mati di kayu salib bukan hanya menebus dosa kita, tapi juga menyembuhkan sakit penyakit kita, itu Saudara. Nah, lalu Saudara, mungkin Saudara bilang begini, Pak, tapi saya masih sakit, bahkan sakitnya nggak sembuh-sembuh nih gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, Saudara-saudara, ada satu ayat, bukan satu ayat, bahkan beberapa ayat, saya akan coba bacakan sama Saudara. Dalam perjanjian lama, kitab Keluaran pasal yang ke-15. Ya. Oke, Saudara perhatikan Keluaran pasal yang ke-15. Kalau kebetulan Saudara ada Alkitab di sana, mari baca bersama-sama dengan saya ya. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Perhatikan Saudara. Dibilang begini, firman-Nya. Jadi ini firman Tuhan ya Saudara. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, sekali lagi ya, saya baca, Saudara dengar baik-baik. Ini ayat luar biasa. Dibilang firman-Nya, firman Tuhan berbunyi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatikan itu ya, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Jadi Saudara lihat, sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh melakukannya, sungguh-sungguh kita pasang telinga. Artinya benar-benar Saudara dengan serius kita nantikan, rindukan firman Tuhan itu. Dan dibilang tetap mengikuti segala ketetapannya. Nah, kalau kita berpegang pada hal itu, dibilang maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun. Ya. Jadi Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita kena penyakit kalau kita melakukan itu, Saudara. Penyakit apapun juga. Nah, jadi persoalannya di sini, Saudara, kitanya ini yang gak beres begitu, Saudara ya. Kitanya ini yang masih tidak taat, kitanya yang masih main-main dalam dengar firman, kita masih suka, Saudara, tidak melakukan firman, kita lebih senang melakukan hal-hal kedagingan kita, itu yang jadi persoalan. Nah, saya percaya apa yang Alkitab katakan itu ya dan amin. Seandainya saja setiap kita dengan sungguh-sungguh mau, Saudara, berpegang teguh, berpegang kepada kebenaran firman, saya yakin, Saudara, kita ini sehat. Saya baca, Saudara, tentang Musa ya. Musa itu mencapai umur 120 tahun.
Saudara-saudara, Alkitab bilang pada waktu dia mati, itu matanya, penglihatannya saja nggak pernah menurut gitu. Kalau saya terus terang kan sekarang saja saudara-saudara harus pakai kacamata untuk membaca gitu. Nggak bisa lagi saudara kalau baca Alkitab tanpa kacamata. Harus pakai kacamata. Tapi Musa dibilang tidak, saudara. Kenapa? Karena dia taat. Dia melakukan kebenaran itu. Nah, jadi yang saya mau katakan sama saudara, ada satu jaminan, ada satu janji yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, kepada saudara dan saya. Kalau saja kita ini mau tunduk, mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka saudara, dikatakan Tuhanlah yang akan menyembuhkan. Tidak akan ada sakit penyakit. Ya. Tidak akan ada sakit penyakit yang akan menimpa kita. Ingat itu baik-baik, saudara. Oke, lalu sekarang barangkali kita berkata, ya saya sudah sakit Pak. Saya ngaku saya salah. Lalu apakah ada penyelesaiannya? Apakah ada jalan keluarnya? Saudara dengar baik-baik. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu adalah tabib, ya. Tabib yang setiawan, yang maha kuasa. Lebih nyata lagi, saudara, dikatakan lebih nyata lagi kehendak Tuhan dalam hal ini pada waktu Yesus, saudara, datang ke dalam dunia ini. Bagaimana itu bisa lebih nyata? Alkitab bilang begini, ia itu berjalan keliling. Untuk apa? Dibilang untuk melepaskan tiap-tiap orang yang dirasuk setan dan menyembuhkan segala orang, segala sakit penyakit, saudara, yang menimpa orang, saudara. Itu disembuhkan. Jadi jelas kita melihat ada satu jaminan yang pasti. Saudara, apa yang dia firmankan, apa yang dia katakan, itu bisa kita percaya. Kenapa? Karena jelas waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, keliling. Dan apa yang dia lakukan? Salah satu yang dia lakukan itu menyembuhkan mereka yang sakit. Penyakit kusta, yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang tuli, itu diperangi. Itu yang dilakukan, disembuhkan oleh Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mau bilang, hal ini bukan terjadi cuma dulu, tapi saya percaya sampai hari ini dia masih mau melakukan akan hal itu. Kenapa saya bilang seperti itu, saudara? Karena Alkitab berkata begitu. Bahkan ketika dia mengutus murid-murid untuk pergi memberitakan Injil, dia bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Salah satunya, saudara, dikatakan mereka itu akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara-saudara, saya punya beberapa kali pengalaman tentang hal ini. Orang yang sakit ketika kita doakan sembuh. Satu hari, saudara, saya ada di Lampung, ya. Bukan di kota Lampungnya, saudara, bukan di kota Tanjung Karangnya, ya, tapi di desa. Itu di daerah transmigrasi, saudara. Jadi, saudara, orang-orang dari Indonesia Timur, bahkan juga dari Jawa Timur, gitu, saudara, banyak di sana. Mereka sebagai orang-orang yang ikut transmigrasi, membuka hutan. Saudara, saya datang ke sana, ada sebuah gereja. Itu lahan gerejanya cukup besar, barangkali 1 hektar sih ada tuh, saudara. Dan di situ ada berdiri satu bangunan gereja. Ya, kurang lebih luas gerejanya seperti gereja kita lah, begitu, saudara, ya. Nah, saudara, memang sudah tidak ada pendetanya di situ. Pendetanya sudah tidak ada keluarganya, dia juga meninggal di situ dan dikuburkan, saudara, di belakang bangunan gereja itu. Jadi, saudara, saya datang dengan seorang rekan, ya. Saudara, saya berdua datang ke sana, itu cukup jauh lah. Lalu berapa hari ya, saya kalau tidak salah 4 atau 5 hari lah saya ada di sana. Setiap hari kita pelayanan. Saudara, itu dari daerah Teras memang agak jauh begitu, dengar ada tim dari kita datang, mereka datang ke gereja itu, jadi cukup banyak. Saya ingat satu hari begini, itu kalau tidak salah hari Kamis, saudara, hari terakhir, maksudnya besok Jumat kita harus pulang kembali ke Jakarta. Saudara-saudara, hari Kamis malam itu kita ada ibadah
ya bukan komsel, jadi ibadah rumah tangga lah begitu. Nah, saudara, teman saya bilang begini, nanti kamu saja Fer yang khotbah. Jadi saya khotbah, saudara, saya sampaikan firman. Selesai saya sampaikan firman, lalu saya tantang mereka. Saya bilang begini, siapa yang mau didoakan? Ada yang sakit, ayo maju ke depan, nanti kami akan doakan gitu saudara. Nah, salah satunya yang maju ke depan itu adalah ibu daripada pemilik rumah itu, begitu saudara. Jadi mereka maju beberapa orang, lalu kita doakan. Teman saya hamba Tuhan ini juga doakan, kita sama-sama doakan, begitu saudara. Nah, apa yang terjadi saudara? Ya saat itu saya pikir biasa-biasa saja, saya tidak melihat ada sesuatu yang seperti luar biasa, nggak ada masalah gitu saudara. Ya oke, setelah itu berjalan saudara. Dan ya selesai kebaktian, sudah kita pulang ke tempat di mana kita bermalam, menginap saudara. Besok paginya itu kan kita harus kembali ke Jakarta. Nah saudara, ada berita begini. Sebelum kita pulang, kita diminta untuk datang ke rumah yang tadi malam kita ibadah itu. Jadi saudara, saya dengan teman ini datang ke sana. Saya datang ke rumah itu, lalu kita disambut, ya kita dikasih makan apa ya sederhana lah, makan singkong, gitu saudara, minum apa di sana. Yang menarik begini, ya menarik dan cukup mengejutkan juga. Ibu ini cerita, ya ada suaminya di situ, saudara. Dia bilang begini, suaminya bilang begini, Pak Pendeta terima kasih ya, sudah datang di sini, sudah adakan ibadah, bahkan doakan kami. Dia cerita, sudah istrinya itu sudah sekian lama, memang tidak disebut berapa lama, tapi sudah cukup lama menderita pendarahan, itu saudara. Nah lalu saudara dia bilang, tadi malam waktu Pak Pendeta minta untuk maju, istri saya maju, lalu didoakan sama-sama. Dan malam itu dia bilang, istri saya berhenti pendarahannya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tahu itu bukan karena saya hebat atau teman saya yang hebat, tidak. Tapi dari situ saya melihat satu fakta kenyataan, bahwa kuasa Tuhan, kesembuhan itu masih terjadi dan Allah masih lakukan itu, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu ini benar-benar memahami dan meyakini ini, bahwa kita memang bisa sakit karena pelanggaran kita, karena kita melanggar hukum Allah, ketetapan Allah. Bisa juga mungkin setan menyerang kita, bisa terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi jangan lupa, saudara, ada janji Tuhan yang luar biasa, bahwa kuasa Dia itu lebih besar. Dia sanggup melakukan penyembuhan. Nah, persoalannya bagi kita sekarang, bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan itu? Bagaimana kita bisa terima itu? Nah, saudara-saudara, tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita baca dalam Alkitab. Hal yang sangat utama dan penting sekali adalah iman. Artinya kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkannya. Tuhan bisa menyembuhkannya. Apapun sakit penyakit itu, walaupun mungkin dokter bilang, aduh sudah nggak ada obatnya, kami angkat tangan. Mungkin dokter sudah bilang begitu, tapi saudara-saudara, bagi Tuhan nggak mustahil. Saya waktu membantu pelayanan di Arjawinangun, ada seorang ibu yang menurut saya sudah cukup tua, ya barangkali umur mungkin 70 adalah. Dia orangnya nggak terlalu tinggi, itu sudah rambutnya sudah putih semua. Ini artinya gini, anaknya saudara ada di Arjawinangun itu, dia tuh tinggal di Jakarta lah gitu. Dengan anak yang lain, dia datang saudara ke Arjawinangun, lalu dia ke gereja, dia bersaksi. Dia bilang begini, saudara, saya ini mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan luar biasa. Jadi rupanya dia mengalami kanker, saudara, kanker kandungan, sehingga mengalami pendarahan terus begitu, sudah tidak ada hentinya. Nah, saudara-saudara, lalu dia bilang satu hari dia hadir dalam satu ibadah dan dengar firman, lalu ditantang oleh pendeta itu. Dia bilang, saya yakin Tuhan itu sanggup menyembuhkan saya. Dia bilang begini, sudah, seketika itu juga waktu dia didoakan, sembuh, sudah berhenti pendarahannya. Dan dia masih ada itu, waktu dia bersaksi itu barangkali sudah beberapa bulan peristiwa itu terjadi. Dan benar dia sehat, saudara.
Jadi kita melihat Tuhan masih melakukan akan hal itu. Itu bukan satu perkara yang mustahil. Itu bukan satu perkara yang tidak mungkin. Saya mau katakan itu mungkin terjadi dan sampai hari ini dia masih mau lakukan. Nah, yang pertama adalah iman. Jadi iman ini memegang peranan penting untuk kita menerima kesembuhan ilahi itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dalam Alkitab, kita akan temui ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit itu, kalimat yang seringkali saudara keluar dari mulut Yesus, Yesus bilang begini, imanmulah yang telah menyembuhkan engkau. Percayalah, kalau kamu percaya, kamu akan melihat mujizat. Nah, jadi saudara-saudara, perlunya, pentingnya percaya itu dalam kesembuhan ilahi. Nah, jadi saudara-saudara, memang saya ngerti. Ada orang bilang begini, Pak, saya sudah percaya sungguh, tapi kok saya nggak sembuh-sembuh. Saya yakin sungguh, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Saudara, memang akan ada kasus-kasus tertentu ya yang bisa terjadi. Nah, ini akan saya coba jelaskan nanti berikutnya, saudara. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada apa sebetulnya? Nah, kita akan coba belajar minggu depan, saudara. Pertemuan berikutnya, saya akan coba jelaskan kasus-kasus yang seperti ini. Karena saya tahu ini banyak terjadi seperti itu. Tapi hari ini, saudara dengar saya baik-baik. Kalau saudara percaya, beriman dengan sungguh kepada Tuhan, berpegang teguh melakukan kebenaran firman, maka janji kesembuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya berharap sekali lagi apa yang kita pelajari malam hari ini bukan hanya sekedar mengisi kepala kita, pengetahuan kita, tapi benar-benar menjadi sesuatu yang nyata yang kita alami dalam hidup ini. Minggu depan, saudara, kita akan teruskan pelajaran ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, buat anugerah-Mu bagi kami yang sudah menjelaskan, menyampaikan kebenaran ini bagi kami. Biarlah kebenaran ini bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan, tapi nyata dalam hidup kami mengalami mujizat itu Tuhan. Dan malam ini, kalau ada umat-Mu yang mengikuti Eva ini dalam keadaan sakit, saudara percayalah, dengan iman sungguh-sungguh, hamba berdoa dalam nama Yesus, engkau disembuhkan. Apapun sakit penyakitmu dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan engkau. Kami hancurkan sakit penyakit dengan kuasa darah anak domba Allah dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat anugerah-Mu ini. Berkati seluruh umat-Mu, hidup mereka diberkati pribadi lepas pribadi, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Kami boleh melihat anugerah-Mu limpah Tuhan atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sudah pimpin ibadah Eva malam hari ini. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini Eva kita, dan ingat, kita akan masih berlanjut membahas akan hal ini. Nanti kita akan lihat beberapa contoh dari dalam Alkitab. Ya, baik, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.